Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan dengan berita akan suatu gas ajaib yang dapat membuat orang ketawa. Nitrous oxide adalah nama dari gas itu. Dulu ya, sepengetahuan saya, gas itu digunakan untuk balapan kayak di film Fast and Furious. Baru tahu juga, ternyata banyak kegunaan lain dari gas ini, baik itu positif maupun negatif. Nitrous oxide adalah gas kimia dengan rumus N2O. Ia adalah gas tidak berwarna dan agak manis baunya. Kalau dihirup dalam jumlah kecil dan terkontrol, gas ini bisa bikin orang merasa rileks, ringan, senang, bahkan kadang ketawa tanpa alasan jelas. Makanya dapat julukan gas ketawa. Ngehek banget kan? Gas ini paling sering dipakai untuk dunia medis dan dokter gigi, yaitu buat mengurangi rasa sakit dan cemas, misalnya saat cabut gigi. Terus, untuk industri makanan, buat jadi gas pengisi whipped cream. Nah, ini nih yang sering disalahin. Dan juga, gas ini tentu saja digunakan buat balap dan otomotif, buat nambah tenaga mesin atau NOS, dengan meningkatkan suplai oksigen ke pembakaran. Menurut beberapa info, jika gas ini dihirup langsung ke dalam tubuh, itu dapat membuat otak menjadi lebih tenang, dalam tanda kutip ya. Rasa sakit jadi berkurang, mood bisa naik, waktu terasa agak lambat. Kadang juga muncul sensasi melayang, tapi efeknya cepat hilang begitu tubuh berhenti menghirup gas tersebut. Kalau ngomongin aman apa enggaknya, hal ini bisa dibilang aman kalau sesuai dengan aturan medis. Tapi jika disalahgunakan, tentu hal ini bisa menjadi sangat berbahaya. Jika gas ini disalahgunakan, hal ini bisa mengakibatkan kekurangan oksigen, pusing, mual, kerusakan saraf kalau sering, pingsan, atau bahkan kematian. Serem banget kan bos? Jadi garis besarnya, nitrous oxide itu adalah gas yang bisa bikin rileks dan euforia ringan, berguna di medis dan industri makanan, tapi nggak boleh dipakai sembarangan. Oke, kita tarik mundur ke awal penemuan gas nitrous ini. Di tahun 1772, nitrous oxide pertama kali ditemukan oleh Joseph Priestley, seorang ilmuwan Inggris. Waktu itu, Priestley lagi eksperimen berbagai gas. Terus, ia memanaskan amonium nitrat. Dan nggak sengaja, malah keluar gas aneh. Itulah N2O. Awalnya, gas ini belum dipakai buat medis sama sekali. Cuma dicatat sebagai gas baru dengan sifat yang unik. Terus, di akhir tahun 1700-an, atau tepatnya di tahun 1799, masuk tokoh penting yang kedua, yaitu Humphrey Davy. Ia seorang ilmuwan Inggris juga. Davy mencoba menghirup nitrous oxide. Terus dia menyadari sesuatu, kalau gas ini kok aneh ya. Gas ini bikin senang, euforia, dan ketawa tanpa sebab. Bahkan dia menulis bahwa gas ini bisa mengurangi rasa sakit. Nah, dari sinilah Davy pertama kali menyebut istilah lain dari gas ini, yaitu laughing gas atau gas ketawa. Tapi sayangnya, waktu itu idenya soal anestesi nggak dianggap serius. Berdasarkan kejadian ini, maka waktu itu muncullah hal ide yang nyeleneh atau absurd. Di awal tahun 1800-an, gas ini malah dipakai buat jadi hiburan publik. Di Inggris dan di Amerika, nitrous oxide dipakai di pertunjukan umum. Orang-orang menghirup gas ini di teater atau panggung pertunjukan. Tentu saja orang-orang yang menghirup gas ini, mereka ketawa-ketawa nggak jelas. Ada yang joget-joget, ada yang jatuh, terus banyak juga yang ngomongnya jadi ngaco. Hal ini dilakukan agar pertunjukan atau teater itu menjadi lebih menarik. Katanya sih gitu. Dan pada saat itu, belum ada yang benar-benar mikir kalau gas ini bisa diperuntukkan untuk kebutuhan medis. Nah, hingga akhirnya di tahun 1844, gas nitrous oxide benar-benar masuk dalam sejarah medis. Horace Wells, seorang dokter gigi Amerika, mempunyai ide untuk menggunakannya sebagai keperluan medis. Ide ini muncul secara nggak langsung ketika Wells nonton pertunjukan gas ketawa. Ia ngeliat ada orang yang cedera tapi nggak ngerasa sakit. Nah, di situ si Wells mulai mikir, kayaknya
Efek dari gas ini bisa buat nenangin pasien pas lagi cabut gigi. Dan tentu saja dari situ ia mencoba gas nitrous oxide itu ke pasiennya. Hasilnya, rasa sakit yang dialami pasien tersebut jauh berkurang. Dan sejak saat itu, gas nitrous oxide mulai dikenal sebagai anestesi. Hingga sampai sekarang, gas ini dipakai untuk kebutuhan medis. Kini gas tersebut dikombinasikan dengan oksigen agar lebih aman, dan juga dengan dosis yang diatur ketat. Kenapa gas ini bisa bikin ketawa sih? Nitrous oxide bikin otak ngelepas rem, dalam tanda kutip ya, dan nambah gas di saat yang sama. Udah kayak balapan aja, tapi emang bener, di otak kita itu ada dua sistem utama. Yang pertama rem, ini yang bikin kita tenang dan terkontrol. Terus yang kedua adalah gas, ini yang bikin kita bereaksi, emosi, dan impulsif. Nah, nitrous oxide mengganggu keseimbangan ini. Gas nitrous oxide itu, ia menghambat reseptor NMDA atau glutamat. Glutamat itu adalah neurotransmitter penting buat fokus dan kontrol diri. Akibatnya, kontrol diri menurun. Hal yang sepele terasa lucu. Respon sosial jadi lepas. Ini sangat mirip dengan efek awal alkohol, tetapi lebih cepat dan lebih ringan. Gas ini juga bikin dopamin naik, menimbulkan rasa senang dan euforia. Endorfin dilepas, menimbulkan rasa nyaman ditambah nyeri yang berkurang. Gabungan ini bikin mood naik mendadak. Otak merasa aman dan enak. Ketawa itu jadi refleks bukan karena ada lelucon. Nitrous oxide lebih cepat mempengaruhi sistem limbik atau emosi daripada konteks prefrontal atau logika dan kontrol sosial. Hasilnya itu emosi keluar lebih dulu. Logika nyusul belakangan aja deh. Atau mungkin nggak sempat. Makanya orang itu ketawa, mereka ngomong ngawur, merasa semua itu lucu. Gas ini juga menimbulkan efek sedikit mengubah persepsi waktu dan bikin sensasi ringan atau melayang yang disebut dengan fly. Otak sering menerjemahkan sensasi aneh dan nyaman ini sebagai ini menyenangkan, dan respon alaminya ya ketawa. Terus, kenapa nggak semua orang ketawa saat menghirup gas ini? Yaitu karena dosis yang berbeda, kondisi mental yang beda, dan lingkungan yang beda. Ada di lingkungan yang aman atau tegang. Kadang efeknya tuh tenang, bikin melamun, senyum-senyum doang, bukan ketawa yang keras. Nah, kita masuk ke bagian penting dari efek samping gas ini. Dan jawabannya bukan mitos ya. Penyalahgunaan nitrous oxide bisa merusak saraf karena dia mematikan vitamin penting yang saraf butuhkan untuk hidup, vitamin B12. Saraf kita sangat bergantung pada vitamin B12. B12 dipakai buat membentuk mielin atau lapisan pelindung saraf. Ia menjaga sinyal listrik agar saraf tetap lancar dan memperbaiki saraf yang rusak. Tanpa B12, saraf pelan-pelan akan rusak. Saat nitrous oxide masuk ke tubuh, ia menonaktifkan vitamin B12. B12 masih ada, tapi nggak bisa dipakai. Ibaratnya gini ya teman-teman, vitamin B12 itu ada, tapi baterainya dicabut. Kalau cuma sekali sih atau sesuai dengan medis, itu tubuh bisa pulih. Tapi kalau sering atau berlebihan, vitamin B12 itu ia akan drop parah. Masalahnya kalau orang-orang yang menyalahgunakan gas ini, ia akan merasa untuk melakukannya terus-menerus karena efek yang ditimbulkannya, dan hal ini justru sangat berbahaya. Tanpa B12 aktif, mielin atau lapisan pelindung saraf akan rusak. Saraf akan mengalami bocor sinyal. Komunikasi otak dan tubuh akan kacau. Lalu muncul gejala seperti kesemutan di tangan, di kaki, mati rasa, lemah, sulit jalan, dan koordinasi yang berantakan. Hal ini disebut neuropati atau myeloneuropati. Serem kan teman-teman? Terus nggak cukup di situ aja sih. Masalah kedua pun akan muncul, yaitu kekurangan oksigen. Nitrous oxide menggeser oksigen di paru-paru. Kalau disalahgunakan, otak dan saraf jelas akan kekurangan oksigen. Kerusakan bisa terjadi dengan sangat cepat. Gabungan dari B12 yang mati ditambah kekurangan oksigen akan membuat saraf kena double strike serangan. Yang bikin bahayanya itu karena hal ini rusaknya secara perlahan. Dan ini sering nggak disadari orang. Awalnya sih cuman kesemutan,
lama-lama jadi mati rasa. Udah itu susah gerak, dan di tahap lanjut ini bisa menjadi permanen. Dan parahnya lagi, banyak orang yang nggak sadar penyebabnya. Mereka nyalahin penyakit A, penyakit B lah, karena B12 di tes darah bisa terlihat normal, padahal ternyata udah nggak aktif. Terus bisa sembuh apa enggak sih? Nah, kalau hal ini tergantung ya, seberapa lama penyalahgunaan, seberapa cepat berhenti, dan seberapa parah kerusakannya. Jika dihentikan dengan cepat, itu bisa pulih. Namun jika terlambat, kerusakan bisa menjadi permanen. Sungguh sangat bahaya bagi kehidupan. Dan tentu saja, efek lebih jauhnya adalah kematian. Itulah teman-teman, sebuah obrolan singkat akan gas ketawa yang viral akhir-akhir ini, yaitu nitrous oxide. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar juga, agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Nah, jika kalian yang ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.